jangan usah ngawur, takut tapi beraninya waspada jangan ngawur. gitu loh. Takutnya juga jangan kelewatan, aduh, mending mati aja kalau hidup dalam ketakutan. Iya, jadi oke lah kalau yang aku bilang itu adalah buat teman-teman, kita tuh harus tebarin optimis. Itu alasan tenaga medis kalau dokter tuh selalu masyarakat edukasinya lebih ke ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo kita bantu sesama. Kita pernah nggak tenaga medis share, ayo mati kau? Nggak ada tenaga medis tuh nakut-nakutin pasien tuh nggak ada. Ayo mati kau, kalau kamu nggak Itu orang mati kau. Di antara tenaga medis dan masyarakat ada layer namanya media. Ya, itulah. Jadi tenaga medis tuh kita mati-matian loh bilang sama pasien dan bilang sama rakyat, ayolah kita edukasi. Covid ini bisa sembuh kok. Itu yang kita share dari hari. Covid itu bisa sembuh kok. Covid itu bisa sembuh. Tapi itu nggak pernah digoreng sama media loh. Nggak pernah digoreng sama media itu. Ini Depli, kita sama JDN, aku kan sama JDN nih, sama JDN ngasih bantuan 8 ton ke JDN Junior Data Network. Jadi apa? Junior Data Network itu kayak komunitas lah, organisasi ya, yang itu foundernya Pak Koko, dia spesialis penyakit dalam. Ini buat Mas Jering tahu, ketika kita itu 3 minggu yang lalu ngasih bantuan ke Papua 8 ton APD. 8 ton ADP. Kita ngasih bantuan 8 ton ke Papua. Ada APD, ADP. Dan nggak ada yang liput. Nggak ada yang itu muncul di media, nggak ada. Kita share di medsos, semuanya kita viralkan. Sampai aku request ke beberapa wartawan, tolong dinaikin dong agar orang tahu bahwa, nih loh, agar kita tahu bahwa, nih loh, kita tuh solidaritas, dokter tuh solidaritas untuk menolong, biar kita tuh positif negaranya. Nggak ada. Apakah media menaikkan itu? Nggak ada. What the fuck? Yang naikin itu malah nggak ada. Yang naik sampai si dokter-dokter ini membuat video persembahan di Papua. Bahkan kayak thank you Indonesia, thank you teman-teman. Dan ini yang jujur kita kecewa, sampai teman-teman JDN tuh kita kecewa. Kenapa kok kita udah bantu 8 ton? Oke, kita tuh bukan pamrih gitu, tapi kita ingin menularkan. Iya, ngerti. Kita ini kan solidarity loh nih. Itu, tapi nggak ada. Emang nggak ada. Saya jadi mikir kenapa mereka tidak mau memberitakan sebuah berita yang sebenarnya sangat positif, di mana rakyat dan dokter bersatu melawan ini, dan ini sangat bisa disembuhkan. Betul. Jadi ini kalau kita lebih dalam lagi ngomongnya, kita akan ngomongin orang-orang di belakang media loh. Apa? Ini arah pembicaraan kita ini udah jelas, Mas. Kita ini akan menuju ke orang-orang yang ngasih approval ke media. Kesana ini arah pembicaraan kita ke sana, nggak bisa dihindari lagi, karena sudah jelas-jelas ada dari dokter sendiri, dari kalangan dokter mencoba sebisa mungkin menyebarkan energi positif, mencoba minta tolong ke kawan-kawan media untuk menyebarkannya, tapi tidak terjadi. Itu kan berarti ada semacam boykot. Nah, terus dia ada lagi nih Mas Bli, sorry tak potong. Ini aku update dari Dokter Fakih Latif ini dari JDN. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit, disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi sekarang trennya tuh dinilai jadi parah sekarang, karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong ke rumah sakit karena parno. Nah sekarang akhirnya orang malah di rumah, takut tapi kalau rumah sakit. Gejala, takut rumah sakit, tapi dia berpura-pura biasa aja. Padahal dia sebenarnya ada gejala, jadi dia malah nggak mau pakai masker, kayak defend, kayak gue normal loh, jadi gue kemana-mana nggak pakai masker, padahal dia nggak apa-apa. Jadi ini di Karyadi biasa 80, sekarang 40, biasa 60 jadi 30. Jadi sekarang kayak, paham nggak? Jadi narasinya ketakutan itu ngebuat malah orang-orang yang OTG ini jadi berkeliaran. Harusnya kita tuh nebar positif, kayak sadari, kenali musuhmu. Jadi kenali gejala COVID, jadi kamu bisa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu butuh ke rumah sakit ya, kalau kamu bergejala kamu karantina mandiri. Gak usah takut, tapi kamu waspada. Nah karena narasi ketakutan ini ada, orang malah takut ke rumah sakit sekarang. Ini yang sekarang, kalau sebulan yang lalu, orang berbondong ke rumah sakit, yang sekarang takut ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau sekarang pun jika pun mereka kena, mereka ke rumah sakit, jika usia mereka di bawah 50, itu kemungkinan sembuhnya 99%, meskipun mereka komorbid ya. Benar nggak? Iya. Apa? Yang apa? Masuk akal? Gimana? Masuk akal nggak?
Jadi jadi ulang. sekarang meskipun jadi sekarang meskipun orang itu kena COVID, jika saya ngomong berdasarkan statistik di Wuhan ya. Ya, oke. Usia yang meninggal di Wuhan. Oke. Jadi sekarang misalkan kamu positif COVID, meski kamu punya penyakit bawaan, kamu ke rumah sakit, kemungkinan sembuhmu itu seperti data di Wuhan 99%. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu panik. Jadi setuju nggak dokter? Jika orang kena COVID pun, jika usia kamu masih di bawah 50, kamu sehat, imun cenderung sehat, kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Setuju nggak di sana? Iya, tidak perlu khawatir berlebihan dan yakinlah sembuh. Tetap makan nutrisi yang cukup, kamu sembuh. Yang penting patuhi prosedur, kamu jangan nulari sesamamu, kamu di rumah. Nah, itu yang maksudku. Dan setuju ya. Dan jujur ini Mas, ini yang aku tertarik. Ada alasan nggak? Kita sekarang kan bahas MSM, kenapa kok berita negatif? Karena di Indonesia tuh suka banget berita negatif sama kontroversial. Di Amerika juga. Bener kan? Kalau misalkan ada berita positif kayak ada sekarang orang kecelakaan ditonton. Orang kecelakaan itu nggak ditolong tapi ditonton kalau di sini. Dan di Amerika pun juga sampai di Jerman ada denda kalau kamu ngerekam orang kecelakaan kena denda dan penjara. Sudah ada di Jerman. Iya, itu kalau di Jerman, di Eropa kalau kamu nabrak, ketabrakan dan kamu ngerekam di orang tabrakan tuh kena denda dan penjara. Nah, karena itu Indonesia harus bikin. Nah, orang Indonesia bukan orang ya rata-rata orang tuh suka banget narasi negatif, kontroversial, berantem, gibah, gosip. It's all about kalau saya simpulkan, maaf saya potongnya. Kalau saya simpulkan, it's all about content these days. Betul. People do everything untuk konten, untuk nambah followers, whatever. That bullshit. Silakan Mas, lanjut. Nah, jadi sekarang itu kalau bentar ini aku ini cara replay. Nah, kalau misalkan aku nih, cara replay nggak tahu. Jadi harapanku itu adalah kalau bisa sih, dan aku kemarin ngobrol, kenapa sih kita sempat ngobrol-ngobrol sesama dokter, kenapa ya media kok ngangkatnya narasinya kalau nggak menekan atau penggiringan atau negatif. Sebutin nama dong kalau, Mas Rawani aku sebutin nama dong medianya. Aku jujur aja nggak pernah nonton TV, Pak. Kamu Jogja, orang Jogja kan biasanya pemberani kayak Mas Atong tuh. Gak kenal Mas Atong. Kita mah di sini kan ini kan apa tepos liro. Tepos liro. Saya suka banget ke Jogja. Oke Mas, lanjut apa? Nah, jadi media yang kita tahu tuh kalau kita media seperti ini kayak harapannya kita tuh kalau kita tanya kenapa sih negatif? Soalnya datengin traffic. Itu yang mereka suka. Mereka tuh kalau kita misalkan kemarin JDN ngangkat 8 ton cuan. Ya. Ini is all about money dan is all about traffic. Jadi kalau narasinya negatif, serius atau penggiringan opini ataupun kayak berantem kontroversial itu dapat traffic mereka. Coba kalau beritanya kayak jika kena COVID jangan menyerah, Anda bisa sembuh. Atau narasi berikutnya kayak bantuan dokter dan rakyat bersatu untuk membantu masyarakat. Itu nggak akan viral, Pak. Iya. Karena nggak seksi. Karena itu nggak seksi. Ibarat jadi berita itu ibarat perempuan ya. Ini maaf saya nggak seksis ya, saya bukan seksis. Ini kayak saya kasih analogi aja. Perempuan itu kalau dia tuh cantiknya natural itu orang-orang kurang banyak yang noleh. Tapi kalau udah dipakai makeup segala macam, orang-orang kebanyakan akan noleh. Meskipun itu belum tentu aslinya, padahal aslinya nggak kayak gitu. Iya. Nah tapi ini aku minta tolong. Kalau Masjid pernah nggak ada satu media yang akrab gitu terus ini kita kan orang medis ya. Kita kan kemarin aku minta tolong untuk naikin berita positif COVID tapi nggak ada yang naikin tuh. Tapi aku minta tolong kalau misalkan Masjid ada nggak sih kayak temennya media gitu yang bisa ayo dong naikin berita bahwa orang kena COVID itu bisa sembuh loh. Jangan takut mati. Kamu masih bisa sembuh loh. Kalau di Bali saya masih bisa itu. Kalau di luar Bali saya mungkin enggak. Tapi saya akan usahakan. Saya udah bilang ke teman-teman saya akan bertempur habis-habisan di sini. Saya akan lakukan apapun agar Bali, paling tidak ya Bali
kan bisa dimulai dari rumah masing-masing dulu ya. Bali kembali normal pelan-pelan dengan orang-orang mulai adaptasi dan kita akan bisa bangkit lagi. Dan untuk di Bali saya akan mulai besok dengan pengetahuan baru ini, mulai besok saya akan kontak semua teman-teman media saya untuk ngangkat yang Mas bilang tadi. Terima kasih Mas. Sampai jumpa besok ya. Ya itu oh, yuk. Oh, udah selesai. Asu kaget tuh aku gila. Ini ngeprank bisa aja nih. Masih lama nih, masih lama. Ini kan kita bicara ya, kita masih di wilayahnya Mas ini. Dari tadi ini kita ngomongnya tuh di wilayahnya Mas Ipeng ini, kan medis segala macam. Nah, sekarang saya belum masuk ini. Belum. Mau tanya deh. Kamu beresin dulu. Masih beresin dulu diksimu dibereskan dulu. Jadi kita sepakat, kita bikin kesepakatannya dulu ya. Setelah Mas Ipeng curhat, ini jadi setelah mungkin saya halo masuk. Ya, dengar masuk. Oke. Dengar nggak? Jadi dengar. Jadi apakah Mas Ipeng setuju ketika setelah kita bilanglah diskusi tentang situasi di lapangan dari pengalaman pribadi Mas, kita berdua sepakat jika yang memperburuk keadaan adalah media-media yang memelihara narasi ketakutan. Kita sepakat di sana berarti. Oke, aku sepakat kalau di situ aku sepakat. Karena nggak seksi, nggak dapat traffic kalau nggak kayak gitu. Iya, betul. Dan narasi positif tuh harus dibangun dari sekarang. Ya apapun resikonya, walaupun nggak datang diklat. Ya. Oke, jadi aku mau tanya, Mas Tirta di sini mau apa? Oke. Mau apa? Sorry tak potong apa? Lanjutin coba. Enggak. Mas Tirta bisa nggak ngasih tahu kawan-kawan media untuk ini kan pasti banyak nih orang media. Mereka lagi nyari celah sekarang nih. Mereka mengintai live kita. Mereka akan ngambil beberapa kalimat yang dirasa bisa jadi konten, bisa ngejual. Itu akan jadikan headline besok. Jadi kepada mereka-mereka yang sedang nonton ini sekarang, pesan Mas Tirta apa sebagai orang lapangan? Ya harapanku sih kalau aku lapangan ya kita cuma pengen pulang Mas. Itu aja. Aku udah lama Mas gak ketemu orang tua Mas, teman-teman tenaga medis 3 bulan aku Mas. Aku harapanku tuh buat teman-teman media yang nonton di sini, kalau bisa sih bantu kami lah untuk menyampaikan suara. Contoh perjuangan tenaga medis di sela-sela capek tetap semangat. Contoh kemarin dokter-dokter tuh kalau jaga Mas, mainin apa? Mereka saling menghibur satu sama lain. TikTok kayak gitu, terus ataupun narasi-narasi positif yang disebarin dan jangan membumbui sesuatu yang udah memancing air keruh tuh nggak bagus. Harusnya kan hal kayak gini kan, ya contoh kemarin deh, masa berita kita berdua bisa masuk hot detik tuh loh. Sudah aku ketawa Mas. Ya, tapi kalau nggak ada berita itu mungkin yang nonton sekarang cuma 5 orang dan itu pun teman kita semua Mas. Nah, terima kasih juga ya. Jadi ya, itu sih Mas. Ya, jadi power itu tergantung bagaimana kita memanage-nya sih. Jadi pesan kepada kawan-kawan media, jadi kawan-kawan media, monggo. Tanya deh terakhir sebelum aku pesen. Kalau keadaan di Bali gimana Mas? Aku kan soalnya maksudnya kan lebih paham di Jakarta, Jogja, sama Solo sama Semarang. Kalau yang di Bali, kalau nggak salah kan mereka sempat didatengin turis ya sebelum ditutup, sebelum ada kejadian Wuhan itu sempat menerima turis banyak. Itu kasusnya gimana perkembangan di sana? Biasa aja, baik apa turun apa rendah? Rendah ya? Jadi gini ya, apa namanya? Aku tanya benar Mas, karena aku belum nggak tahu Mas, kalau yang di daerah sana. Iya, aku akan jawab. Jadi di Bali situasinya diciptakan seolah-olah gawat. Faktanya sampai sekarang yang meninggal itu cuma 2 orang dan imported case dan mereka sudah lansia dan komorbid. Jadi meskipun tanpa COVID besar kemungkinan mereka juga mungkin meninggal karena di Bali ini setiap bulan ada aja lansia yang meninggal di Bali, lansia dari luar negeri ya, karena mereka banyak yang menghabiskan masa pensiun mereka di Bali. Orang-orang pensiun kan di atas 65 itu. Jadi mereka ke Bali. Jadi setiap bulan tuh ada aja kok berita warga negara asing meninggal. Ini bulan yang COVID ini sampai sekarang di Bali yang meninggal 2. Itu pun bukan orang Indonesia.
Jadi sebenarnya Bali, kalau saya bilang sih, tapi ini opini yang mungkin orang akan banyak yang ngapain sih dia ngomong kayak gitu. Bali, it's fine, it's okay. Kita cuman perlu adaptasi aja. Nggak ada yang harus tutup sebenarnya. Toko-toko tuh bisa buka kok, pasar bisa buka. Kan yang penting kita tuh adaptasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Udah itu aja, simple. Bisnis harus tetap balik lagi, biar masyarakat nggak kelaparan di rumah. Biar orang-orang nggak jadi kriminal. Jadi kondisi gitu ya. Kalau yang Delaynya lama banget. Kalau yang di Bali. Kalau yang di Jakarta tuh, yang di Jakarta ini kita takutkan sekarang yang mulai terserang tuh dokter muda yang kelelahan. Makanya kita harap nih kalau bisa media-media yang lagi nonton sebarkan narasi positif. Jadi dokter-dokter juga psikologisnya juga akan semangatin gitu loh. Semangat ya, itu yang kita harapkan. Kan Mas Sipeng kan setuju tuh. Kemarin saya bilang kalau bisa TV selama pandemik ini dimatikan di rumah sakit itu loh. Aku nggak pernah nonton ya, Pak. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak pernah nonton TV. Itu tapi masuk akal nggak? Masuk akal nggak di masa? Masuk akal itu. Masuk akal. Untuk pasiennya kan di kamar, mereka di kamar kan nggak ada hiburan lain dong. Ngeliat handphone COVID, ngeliat TV COVID. Apa tuh hiburan pasien-pasien di kamar tuh? Itu di Wisma Atlet sampai dokter-dokter tuh yang buat hiburan. Jadi dokter-dokter yang di Wisma Atlet ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, di Wisma Atlet itu tenaga medis sama dokter-dokternya tuh menghibur buat acara senam sama yoga. Jadi mereka tuh nggak terpantau di gadget. Jadi kalau kita bilang ada namanya tuh sosial media detox, gadget detox, yoga, sumpah Mas, senam kayak gitu Mas. Karena biar mereka tuh nggak terpacu sosial media terus. Jadi sampai ada tren namanya tuh gadget detox dan TV detox. Sorry saya potong. Jadi harapannya tuh apa? Sorry saya potong. Kenapa? Sorry saya potong, ini penting soalnya. Ini penting ini. Yang meninggal di Bali 4. Tadi kan saya bilang 2. Oh 4. Maaf saya. Iya 4. Saya revisi 4. Oke, maaf. Oke, silakan lanjut Mas. 4 ya. Nah jadi nah ini nih kita lihat nih. Jadi di Wisma Bali itu ada dokternya, dokter sipil, terus orang-orang relawan itu mereka menghibur pasien. Jadi bahagia. Sampai ada kalau kemarin teman-teman baca itu ada grup WA isinya tuh pasien sama perawat. Jadi kalau pulang tuh dianggap lulus. Jadi ada ikatan. Tapi itu kan nggak pernah di blow up Mas. Nggak ada yang karena itu beritanya terlalu positif. Beritanya terlalu bagus, beritanya terlalu positif. Positivity. Ini ada bukti nih. Ngejual. Kita cek. Ini aku kasih bukti ya, Mas. Temanku dokter itu menghibur pasien di sana. Tadi mana nih? Nah, ini. Ini siapa nih? Waduh, lemot nih. Jadi di sana itu sampai ada grup WA yang isinya tuh satu pasien support satu sama lain. Woi, kau udah kayak family bonding gitu ya. Ini aduh, media asu, SMS asu ini kenapa sih kalian nggak mau ngangkat itu loh? Itu tuh bagus buat orang biar imunnya kuat. Nih, ini contoh nih, ini diangkat di media sosial, di hazmatnya dokter ada tulisan doa orang tua. Ini nih contoh seandainya hal seperti ini diangkat, itu mental Indonesia diangkat naik, terus-terusan Pak. ya. Terus-terusan ya, naik Pak, mentalnya naik dan COVID itu kalah. Tapi kalau kita tuh dihajar sama ya kita nggak tahu ketakutan itu bisa chaos loh Pak. Yang kita takutin sekarang menengah ke bawah loh. Ini yang menengah ke bawah PHK. Kan itu yang makanya di rumah aja itu untuk seminggu 2 minggu oke lah di rumah aja. Setelah itu sampai kapan orang-orang yang di PHK itu akan tiba di titik di mana mereka buntu dan kriminal adalah satu-satunya jalan mereka untuk survive. Nggak lama loh, nggak lama. Apalagi di kota-kota besar. Nggak lama orang-orang yang di PHK tuh bisa kriminal tuh nggak lama. Iya, itu. Ada lagi tuh banyak. Nah, harusnya narasi positif. Dan cerita-cerita perjuangan dokter dan tenaga medis sama relawan, sama kisah-kisah PKL itu mulai diangkat. Kayak saya kemarin tanya tukang gali kubur. Mungkin Mas Jering penasaran. Itu tukang gali kubur ketika kita kasih senang banget. Mereka curhat bahwa sekarang ada nggak media nyorot tukang gali kubur gitu? Ya, saya nggak tahu sih, saya kan nggak ngebaca semua, tapi iya. Ya masalahnya media Ya jadi harapannya tuh mulai
diangkat lah positif. Tapi bilang dong namanya, nggak berani bilang namanya. Ini kok mati satu sih? Iya ya. Apa? Lobet asu. Ya ini pecah sih. Oh masih pakai baterai loh? Kalian di Jakarta masih pakai wah. Saya pakai genset mas. Ini handphonenya pakai genset ini. Kalah sampai. Genset tuh. Nah, merek gensetnya Gendo. Jadi kalau kalian mau beli genset murah, mekuah, mekudus, namanya Gendo. Cari di toko-toko elektronik. Pak, saya mau beli genset Gendo. Warnanya hitam, kasar kayak badak ya, itu dah. Nah, yang benar tuh yang kita takutin baterai udah aman. Baterai aman. Baterai aman. Baterai aman. Tas. 25. Oke, Mas. Jadi kita sepakat jadi kita berdua. Mas Leo apa ya, Mas? Kayaknya Leo, Mas. Kontol bintang sendiri nggak inget. Asu digas tuh bajila. Nah, kalau Leo, kalau Leo itu bisa orangnya. Leo. Nah, kalau Leo itu satu leader, dua loyal, bisa dipegang omongannya. Ya bagus lah. Iya. Dan Leo sama bintang saya cenderung nyambung. Oke, sip. Lu apa Mas Emang bintang? Cari aja sendiri, Google. Iya betul. Nah jadi saranku sih narasi yang bisa dibangun media nih untuk nonton nih, jangan di framing nih ini. Ya, pasti nonton mereka kok. Framing, tapi tolonglah ini dibuat positif kayak COVID tuh bisa sembuh loh, COVID kita lawan loh, bla 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 bla. Negara-negara yang bagus tuh kayak Taiwan, Hong Kong kita jadikan contoh. Coba baca Vietnam. tuh Google negara Hong Kong sama Vietnam itu ngelawannya gimana gitu. Brunei itu. Tapi kalau kita dipapatkan yang kita headline apa? US emang ya serem Pak. Ya gitu. Nah, selain itu di US kan menjelang Oke. Nanti saya jelaskan sedikit tentang di US ya, situasinya. Oke, siap. Jadi kita sepakat. Jadi kita untuk sesinya Cipeng udah berarti atau mau ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Yang mungkin kira-kira yang udah sama itu apa namanya teman-temanku teman-teman dokterku penasaran itu itu captionku itu dijelaskan itu pada banyak yang marah kalau aku kan santai-santai kan itu yang kamu nantang dulu malah. Jadi gini apa namanya saya tuh biar nggak salah paham semuanya. Jadi caption saya itu kan isinya kan saya bilang kalau ada yang nantang saya untuk bertemu dengan pasien COVID atau misalnya disuntik virus COVID, saya nggak akan menolak. Tapi syaratnya orang-orang selama ini yang menakut-nakuti, ini lockdown-nya kan sebenarnya narasi menakut-nakuti sebenarnya. Lockdown ini kan kalau kita bisa masuk, kita golongkan narasi lockdown-nya kan narasi menakut-nakuti orang. Kalau orang di lockdown kan orang otomatis mati ekonominya. Lockdown kan totally nggak boleh keluar, nggak boleh beradaptasi, nggak boleh bersosialisasi, benar-benar di rumah aja. Itu lockdown kan. Jadi in return, dan saya bilang sama teman-teman saya beberapa, saya kalau untuk ini saya mati nggak apa-apa. I'm willing to die for this, you know. I'm willing to die for Teluk Benoa before. Jadi sebelumnya saya rela mati. Saya kalau berjuang tuh ya berjuang gitu. Kalau sampai mati, nggak apa-apa. Istri saya juga saya udah ajak bicara, kalau kayak gini skenario terburuknya kalau saya disuntik gimana? Istri saya bilang apa? Saya ikut disuntik. Nggak boleh papa sendiri itu benar Nora. Ya udah. Nora bilang kemarin kalau beli C disuntik dia ikutan. Jadi kami saya di rumah saya sudah kuat pikiran saya. Dan kalau berjuang kayak gini karena saya ngelihatnya ini masyarakat kita ini benar-benar dilemahkan banget sama media. Dan saya nggak bisa diem aja ngeliat itu. Saya punya followers, ada orang dengar suara saya di sosial media, dan sekarang saya bertemu dengan orang yang tepat, yang punya kekhawatiran, yang bisa saya ajak berbagi kekhawatiran yang sama. Semoga percakapan kita ini bisa ngebuka orang-orang. Dan kepada kawan-kawan Mas Cipeng yang tersinggung,
itu saya tidak ada bermaksud meremehkan profesi dokter atau apapun, tapi itu murni untuk menyuntikkan rasa berani ke orang-orang, rasa positif ke orang-orang. Oh, dia aja berani kayak gitu, berarti ini sebenarnya penyakit ini ada, tapi nggak seberbahaya yang diberitakan media-media. Itu subliminal message saya, pesan besar saya dari caption diminta disuntik itu adalah itu, agar orang-orang itu nggak ketakutan. Oh, dia aja berani ngomong kayak gitu. Berarti virus ini nggak mengerikan banget dong. Jadi kalau kita imun kita sehat, kita bisa hidup normal dengan catatan itu adaptasi tadi. Jadi subliminal. Jadi saya suka bermain dengan subliminal message. Jadi orang-orang yang ngerti subliminal message pasti ngerti. Oh, captionnya mungkin saya terdengar ngerti nyampe lah. Kalau orang bilang, orang Jaksel bilang nyampe. Itu. PD gitu loh. Wah orang kayak Jering aja berani. Saya lebih sehat, nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak pakai narkoba. Saya lebih sehat, saya pasti bisa. Kayak gitu loh misalnya. Itu. Dan kalau nggak salah kan pemerintah dari awal nggak pernah bilang lockdown kan? Betul, makanya saya dukung. Jadi Pak Jokowi ini saya dukung banget ngelawan ini narasi lockdown ini kan narasinya elit global. Jadi saya dukung banget Pak Jokowi untuk menolak itu. Tapi sayangnya media ditunggangi, kalau saya bilang sih di Indonesia media ditunggangi kekuatan asing. 100%. Iya. Oke itu. Ini mati nih sing kanan ning airport ya, ini tinggal yang kiri nih. Dah. Wah, terus sosokan. Kue sosokan pakai airport mati-matian rugi. Katanya tadi pakai genset, pakai airport. Ini pakai kamu tahu nggak gadget? Saya kasih pertanyaannya, tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan dulu ya sebelum saya ini ya, sebelum kita ngomong serius ya. Aduh, angel tuh tebak-tebakan tuh. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan apa? Gadget apa yang paling cepat? Jawab. Gadget apa yang paling cepat? Sucuk gadget apa? Gadget apa paling cepat? Apa Cuk? Ini aduh apa Cuk? Ini serius nih. Oke, 1, 2, kalah. Jawabannya tuh. Apa? Headset. Kok bisa headset? Kok bisa tuh? Jancuk. Aku pipis dulu ya. Banyak minum bir aku. Bentar. Iya, pira. Aku yang ngombe sak botol itu. Udah lah denger. Denger dia. Kabar bro kita. Apa? Atau di luar komorbid yang biasa kita itu apa yang butuh? Plastik. Oke. Gus Norma. Jadi di Bali itu ada segerombolan preman. Mereka tuh pura-pura suka bersih-bersih Bali itu. Mereka orangnya tatoan semua, badannya gede-gede, tapi mereka tuh suka banget bersih-bersih lingkungan tuh. Mereka suka bersih-bersih pantai, terutama sampah plastik. Nama kolektifnya itu Bersih-bersih Bali. Jadi saya promosikan di sini, jika kalian orang Bali ingin bergabung dengan kolektif yang suka menjaga alam Bali, bisa bergabung di @bersih-bersih Bali. Jadi mereka iya, jadi mereka bayar saya tadi berapa ya tadi untuk promo ya? Nggak bayar sih, gratis. @bersih-bersih Bali, oke. Jadi ini data-data ini nggak kepake dong, berarti soalnya tadi kita banyak setuju soalnya. Ini saya udah bikin siap-siap berantem siap-siap adu argumen sama dokter tadi sebenarnya. Ya mau gimana, emang kita sama. Iya. Oke Mas, ini bagus ini. Ini semoga masnya di Jakarta tuh. Jadi semoga masnya ini setelah wawancara ini bisa diundang untuk lebih menyiarkan lagi tentang pesan positif tadi itu loh, narasi positif
Kita bikin hashtag aja kali ya? Mau nggak Mas? Bikin hashtag coba, apa coba? Narasi positif, apa? Saya jago Kita, bikin hashtag sampean nih Mas. Kemarin kembali normal, ngomongnya. Kembali normal tuh udah bagus Mas. ya tapi itu kan kayak kedarahan, kedaerahan banget ada Balinya. Jadi biar daerah Kuat lain kita juga, bersinar, itu udah bagus tuh. Kuat kita bersinar. Itu udah bagus banget. Kuat kita oke. bersinar, itu udah Oke, bagus. kita setuju ya. Berarti mulai besok Indonesia masih ya Peng. kuat kita bersinar sih kalau aku. Soalnya tuh ada Mau. lagunya. Kuat kita bersinar. Oke. Oke, masih Peng. Jadi mulai besok kita angkat caption atau berita dengan nafas kuat kita bersinar ya, berarti ya? Ya, positif. Ini ada yang nuduh kita konspirasi nih, jangan-jangan ini. Enggak, Mbak. Ini saya ngeliat gini loh. Ya, saya bukan dukun sih, tapi saya tahu ketika orang yang hatinya itu memang lurus itu ya pasti nyambung sama saya. Kalau hatinya itu memang lurus nyambung. Tapi kalau orang udah punya agenda-agenda yang tersembunyi biasanya agak susah nyambung sama saya biasanya. Kalau ini sih nyaman banget sini, enak. Terus Oke. gantian. Nah ini yang konspirasi. Ya. Aku pengen denger nih, ini seru nih. Iya silakan Mas Ipeng nanya dulu dong. Soalnya kalau saya menjelaskannya Oke. kan bisa di mana-mana ini. Jadi Silakan kalau Mas. aku tertarik itu Volume. yang bass sih. Baterainya, baterai saya sekarang yang low sekarang. Nah, kata pakai genset. Ya, gensetnya udah saya jual Mas. Gini-gini kan saya harus tetap survive. Jadi meskipun lagi live gini saya harus jualan juga. Ini kan lagi di toko ini. Ini di toko di Bali ini. Ntar loh. Oke, tadi apa pertanyaannya? Jadi pertanyaanku tuh adalah kenapa Mas Jering tertarik banget selama 3 minggu terakhir ngangkat konspirasi terus? Resikonya gede banget, dibenci media, dibenci ini, dibenci orang karena terjerumus. Kenapa? Why? Itu. Terus alasannya apa?
konspirasi. Tahu kalau itu tahu. Alexandra. Alexandra, mi amor, how you kept me thankful, like a prisoner with gun. Adele, my queen of the dawn. Alena, mina, oh, hell, you're my queen of the dawn. Whoa, whoa. Lovers, they around. Sinners be just where they are. And none of thirst burning, and as the world is burning, and as the candle light, let my heart feel your pain. So alive and beautiful. The window is burning, and then the angels sing here into eternity. Jelita dari Jawa menikahi punya kuda. Juru bicara gendut. Udah deh. Kenapa itu putus tuh? Konspirasi nih kayaknya nih. Baru mau ngomongin Bisa, konspirasi bisa. udah. Gak usah pakai headset ya. Sebelum ini. Beli. Ya nggak apa-apa. Aku sebelum kita konspirasi aku nyanyi buat istriku boleh nggak? Apa? Boleh ya? Sebelum kita bicara konspirasi aku nyanyi buat istriku. Oke, siap. Kita dengarkan. Oke. Bukan buat kamu ya. Pending ya. Jangan GR kamu. Apa? Gak denger aku suaramu. Brebek, Mas. Oh, bermain Kayak kerja. suara saya. Ini Brebek lagunya ini. bukan buat masih, jangan GR. Ah. Udah ya? Ini judulnya Jelita Jawa. Jelita Jawa Jadi sih. menikahi Zakula
anunya kayada, oh kasih yang jelita, Alexandra Miamu, Oh iya, suaranya. Agilexi, Dulu dia Waisa, kan harus biar nggak bosan nih. Amarigo Wega, oh hell you're my queen of the town, Nusa Jawa, itu baru bikin lagu itu. Bli, suaramu itu apa? Kayak ini. Nggak masuk ya? Mana headset tadi mas? Mana gadget tercepatnya? Headset. Seru banget ya. Cek, halo. Banyak banget orang-orang yang mencoba membongkar teori konspirasi itu dibunuh. Pakai headset yang putih tadi, Pak. Nggak bisa pakai ini ya, volume biasa aja. Pakai X ya, Pak. Jelas satu sama kayak nggak kedengeran. Tadi dua. One, two, three. Halo. Halo. Ini tanpa headset ini. Nggak ada suara. Tes. Halo Mas. Masuk toh? Ada. Udah masuk. Udah masuk. Panglima kan sana kini aja dokter kita sembuh Indonesia sana. Ya kalau maksudnya yang nonton banyak loh. Mindset pertama. Masuk kan? Masuk kan? Masuk suara saya. Oke. Halo, warung di Tebo. Halo, warung di Tebo. Buka hari ini, Dek. Chris, buka hari ini. Sinyal aku jelek. Udah nak ambil dulu kau wifi ini jelek. Beli data dulu. Matian lu wifi, aneh konek. Warung di Tebo. Warung paling enak di Ubud Sayan dan sekitarnya.
Cina Pengkolan. Ada. Cina Pengkolan, di mana kau berada Cina Pengkolan? Cina Pengkolan ini saya lagi di tempat TKP ini. Halo. Koneksimu beli ya Allah. Bisa botaso Ventela ya kamu ya gara-gara simbolnya fans. Oh, disadap. Suruh ganti akun. Ini aneh ya. Baru kita, ini omonganmu nggak kedengar? Baru ngomong. Biar banget Pak. Ini sumpah ini kacau banget. Ini ngepas loh, pas bahas konspirasi biar. Pada kita iklan kopi takan dong. Pak ini apa? Anjir hitam lagi kan tuh, hitam ya. Wah hitam semua Pak. Ini jeda 30 menit dulu coba. Jeda 30 menit, dicas. Sinyalmu beli? Halo? Wah nggak ada suaranya. Iya. 150.000 orang apa? Maksudnya? Seru banget.
Bye.